Halo guys, dimanapun kalian berada dan bagaimana kabarnya. Kembali lagi bersama saya Sandi Cerita Film. Kali ini Sandi akan mereview sebuah film berjudul The Only Trinity. Film ini menceritakan tentang ada emas yang disembunyikan dan tentang ada seorang pengkhianat. Pastinya film ini sangat beradrenalin dan wajib untuk kalian tonton. Tapi sebelum menonton, kalian seperti biasa pencet subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik dari channel Sandi Film. Keburu gorengan kalian dingin, yuk kita langsung saja mulai review filmnya tanpa lama-lama lagi. Berlatar di abad ke-19 di Montana, Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang pria parubaya bernama Isaac Braudy sedang digiring oleh petugas penjara nomor 1 untuk menjalani proses eksekusi mati atas kasus kejahatan besar yang telah dituduhkan terhadapnya. Tepat saat seorang pendeta bernama Jacob meminta pengakuan terakhir Isaac atas dosa-dosanya, ada seorang pemuda bernama Henry yang tak lain adalah anak kandung dari Isaac. Sengaja hadir demi melihat sang ayah untuk terakhir kalinya, sekaligus kali pertama bagi Henry, karena sejak lahir belum pernah melihat wajah sang ayah sama sekali. Meskipun kematian sudah di depan mata, Isaac nampak lega setelah meyakinkan Henry jika dirinya tidak bersalah, apalagi setelah ia berjanji akan menemukan pelaku yang telah menjebaknya. Namun di detik menjelang eksekusi muncul seorang pria asing bernama Christopher yang terlihat senang menyaksikan semua kejadian ini. Sambil membawa abu jenazah sang ayah dalam sebuah guci, Henry pergi menempuh perjalanan panjang menuju satu kota terpencil bernama Trinity, yang menurut mendiang ibunya dulu orang yang bertanggung jawab atas penderitaan sang ayah adalah seorang bernama Saul Butler yang menjabat sebagai kepala sheriff di kota tersebut. Dalam perjalanan yang masih jauh, Henry melipir ke sebuah warteg dan secara kebetulan bertemu dengan Christopher. Entah apa hubungan Christopher dengan Isaac dulu, tapi ia nampak begitu peduli terhadap keselamatan Henry. Hal itu terbukti saat Chris memberikannya sebuah pistol untuk jaga-jaga selama dalam perjalanan nanti. Dan inilah kota Trinity yang dimaksud, sebuah kota kecil dengan mayoritas dihuni oleh para pekerja tambang, di mana suasana keras dan liar tergambar dalam berdirinya sebuah bar sekaligus tempat mangkal para wanita penghibur. Namun selain kedua kebangunan tersebut, di sini juga terdapat kantor sheriff sebagai fasilitas hukum dan ketertiban, termasuk sebuah gereja ikonik yang mewakili sisi religius penduduknya. Beliau bernama Dove, seorang sheriff jujur dan baik hati yang menjaga kota kecil ini tetap aman. Tanpa berkenalan terlebih dahulu, Henry sekoyong-koyong mengikutinya ke dalam gereja sambil menodongkan pistol, tanpa sadar jika orang yang ada di hadapannya bukanlah Saul Butler, sehingga ya, dengan mudah membalikan keadaan dan menggiring Henry keluar untuk memperlihatkan dengan Saul Butler yang kini telah tinggal lama. Sontak kejadian ini mancing reaksi tokoh setempat bernama Goiden yang merasa tak enak melihat kelakuan si Henry ini. Namun alih-alih menenangkannya, Dove yang baik hati memaafkannya kesalahan Henry dan meminta semua warga untuk bubar. Tak hanya memaafkan, Dove juga mentraktir Henry makan sepuasnya di warteg. Sambil mengobrol melihat Henry yang masih polos, Dove menyarankan agar ia lebih baik segera pulang ke kampung halaman. Bukan apa-apa, Dove hanya ingin hal-hal buruk terjadi padanya selama berada di tempat sini. Dan untuk malam ini, Dove meminta salah satu pelayan untuk memberinya kamar penginapan. Sedikit informasi tentang si Dove ini, beliau merupakan pendatang dari Irlandia dan bertugas menggantikan Sheriff Butler, sementara Goiden adalah ketua pekerja tambang sekaligus tempat
jadi pendukung fanatik Butler. Dengan fakta bahwa kematiannya masih menjadi misteri, Gaydon meminta Dove menangkap seorang wanita koboi sesuai ciri-ciri yang diberikan. Karena menurut desas-desus di masyarakat, wanita itu pelaku pembunuhan si Butler. Sebagai sheriff yang bijak, Dove tidak semerta-merta terpengaruh oleh asumsi dari Gaydon tanpa ada bukti yang jelas, sehingga atas dasar itulah ia langsung memastikannya dengan mendatangi sebuah bukit bernama Strawberry Track yang diduga menjadi tempat tinggal si koboi saat ini. Dan inilah sosok wanita koboi yang Gaydon maksud. Ia bernama, kita panggil saja Yuli. Demi mendapat titik terang dari permasalahan yang melibatkan namanya, Dove bahkan menghabiskan waktu sampai larut malam yang pada intinya Yuli dengan tegas menolak keras atas tuduhan Gaydon tersebut. Karena faktanya justru Sheriff Butler dan anak buahnya lah yang telah membunuh kedua orang tuanya di masa lalu. Di saat yang sama di dalam bar, Henry mencoba untuk tampil jantan walau hanya modal traktiran dari Dove. Di sana ia digoda oleh seorang wanita penghibur bernama Julia, ini parasnya. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah kemunculan kelompok preman rese yang dipimpin oleh ketua bernama Asa dan adiknya yaitu Red, ini pebengusnya. Dia mereka koyong-koyong mengejek Henry dan karena kunci jenazah yang selalu ia bawa. Karena keadaan di luar tidak kondusif, Julia membawa Henry masuk ke salah satu kamar dan melanjutkan acara ngobrol-ngobrolnya. Namun, hal tidak diduga terjadi saat Asa menerobos dan memperingatkan Julia agar tidak berkomunikasi dengan orang asing. Merasa itu bukan urusannya. Julia nekat menodongkan pistol dan meminta Asa pergi. Akan tetapi, melihat Julia tewas ditembak, Henry mengambil pistol pemberian Christopher dan langsung menembak Asa hingga jatuh dari lantai 2, disusul dengan Henry yang ikut turun dan pergi dari tempat sana. Red keluar dan menemukan sang adik sudah tewas bersimbah darah. Dengan cepat Red melakukan pencarian dan menemukan Henry sedang bersembunyi di kandang kuda menggunakan garpu tanah yang sedang dipersiapkan. Sebelumnya Henry berusaha menikam perutnya, meski hal itu tidak berkamu sama sekali. Yang pada justru malah Henry lah yang harus dibuat terpojok saat Ren berhasil memeting kepalanya ke dalam lumpur sampai akhirnya entah apa alasan Chris terus membantunya, Henry langsung dibawa pergi sebelum ada orang lain menemukan mereka. Dan karena Dove masih belum pulang dari gunung, Sarah sebagai istri harus pergi ke kota untuk mewakilinya. Demi Gaydon yang sejak awal kurang respek dengan si Dove ini pun melakukan kekesalannya terhadap Sarah. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah Sarah pergi menemui Rachel alias istrinya si Asa yang saat ini sedang hamil 2 untuk mencoba menenangkannya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sebelum melanjutkan perjalanan, membawa Henry ke sungai untuk membersihkan diri pasca perkelahian semalam. Disinilah Christopher jujur tentang siapa ia sebenarnya. Jauh sebelum Henry dewasa, ia dan sahabat dan Ishak saat mereka bekerja sebagai penambang emas. Menurut pengakuannya, Ishak telah berkhianat dan menyembunyikan emas yang sempat mereka curi bersama, sehingga bisa disimpulkan bahwa kebaikan Christopher selama ini hanya untuk mendapat petunjuk tentang titik lokasi keberadaan harta karun emas yang tersebut. Henry pun dibawa menuju sebuah lokasi bekas tambang yang ternyata sudah ada pendeta Jacobs di sana, atau lebih tepatnya pendeta palsu, karena dibalik gelar mulianya tersebut tujuan utama beliau adalah untuk mendapatkan keuntungan besar seperti yang sudah Christopher janjikan jika dirinya berhasil membuat Ishak jujur tentang di mana lokasi harta karunnya berada.
Kembali ke Trinity saat Dove sedang memeriksa para korban tewas di TKP pasca kejadian semalam. Hingga tak lama ia didatangi oleh seorang Gideon yang melaporkan jika semua ini adalah ulah si Henry. Bahkan Gideon mengancam jika dirinya tidak akan tinggal diam untuk memburu dan menghabisi Henry secepatnya. Yakin jika Henry sedang dalam bahaya, Dove pun berpamitan pada Sarah untuk segera mencari keberadaannya. Beruntung dalam perjalanan Dove bertemu dengan Yuli yang kebetulan sempat melihat Henry pergi ke Christopher, sehingga Dove langsung dengan cepat mengikuti jejak mereka yang ternyata menuju sebuah tambang tua dengan Henry yang terlihat sudah berada di sana. Dan ya, terjadilah baku tembak antara Dove dan Jacob CS yang memang sengaja menjebaknya untuk datang kemari, di mana hal tak terduga terjadi saat Yuli ternyata diam-diam mengikuti Dove dan membantunya melawan pasukan si Jacob. Sementara Yuli fokus arah belakang, Dove harus terlibat pertarungan sengit dengan Jacob yang berhasil membuatnya terpojok. Tetapi Jacob pun tewas setelah Henry menembaknya dari belakang. Sementara untuk Christopher, ia memilih mundur karena sudah tak memiliki pasukan lagi. Sedangkan Henry akhirnya berhasil pulang ke Trinity dan langsung mengamankan diri di kandang kuda dekat rumah Dove. Di sinilah Dove akhirnya jujur bahwasannya rumah dinas yang ia dan Sarah tinggali saat ini adalah bekas peninggalan mendiang ayah Henry saat dulu masih bertugas di Trinity. Mendengar hal itu, Henry langsung teringat dengan Christopher dan harta karun ayahnya yang disembunyikan di Trinity ini. Jika memang rumah ini sudah dibangun sejak lama, besar kemungkinan Ishak telah menyembunyikannya di sini. Dove yang baru mengetahui hal itu pun akhirnya memberitahu jika sebelum dirinya dipindah ditugaskan, Butler sudah berkali-kali merenovasi tempat ini, entah karena alasan apa, sehingga ia menyimpulkan jika Butler sengaja melakukan itu untuk mencari keberadaan harta karun emasnya. Di saat yang sama, Christopher juga baru tiba di Trinity dan langsung masuk ke bar tempat saat Gideon dan pasukannya ada di sana menggunakan kelihayannya dalam memanipulasi seseorang. Christopher sengaja membuat pengalihan dengan membocorkan keberadaan Yuli di bukit tambang dan membantu Henry melakukan pelarian. Gideon pun mengincar mereka dan langsung mengarah pasukannya untuk melakukan pencarian tempat saat Dove tiba di sana untuk melakukan olah tkp kematian Asa. Mengetahui Christopher dengan sengaja membocorkan keberadaan Yuli, Dove membatalkan acaranya dan langsung pergi ke bukit untuk menyelamatkan Yuli, tanpa sadar jika situasi ini langsung dimanfaatkan oleh Chris untuk mendatangi Sarah yang sedang sendirian. Dan sekali lagi dengan kelihayannya dalam memanipulasi seseorang, Sarah pun mempersilahkan Chris masuk dan mulai membahas tentang silsilah rumah ini. Namun karena tak kunjung mendapat titik temu, Chris yang sudah mulai habis kesabaran pun nekat menghabisi Sarah dengan sebuah pisau. Akan tetapi berkat tembakan menggertakkan yang Henry layangkan di luar, Chris akhirnya keluar dan tidak mau melakukannya. Henry tahu betul jika kedatangan Chris kemari adalah untuk mencari informasi tentang harta karun emasnya. Henry juga mengatakan bahwa Sheriff Butler tidak pernah menemukannya di rumah ini, karena jika memang benar adanya, tentu Butler sudah berhasil menemukannya duluan. Masih di hari yang sama, Dove akhirnya terlebih dahulu tiba di bukit dan memperingatkan Yuli untuk segera pergi. Namun setelah semua yang mereka lalui, Yuli meminta tetap tinggal akan melakukan perlawanan. Tak lama muncullah Gideon dan pasukannya mendesak Yuli untuk menyerahkan di atas tuduhannya kematian Sheriff Butler dan pendeta Jacob, di mana Dove langsung menjelaskan jika dirinya lah pelaku atas semua tuduhan tersebut. Padahal jelas-jelas itu adalah sebuah pengalihan, karena
Ya, kembali terjadi baku tembak antara Yuli dan pasukan Gideon yang kali ini memakan lebih banyak korban. Bahkan Yuli mengalami luka parah setelah terkena beberapa tembakan di bagian perut, tak kecuali putra tunggal Gideon sendiri yang harus tewas karena kehabisan darah tepat saat membawa Yuli meninggalkan bukit ini. Sementara Sarah mengobati luka Yuli, Dove dan Henry pun fokus mempersiapkan timing dengan peralatan seadanya kalau Gideon datang dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Dan benar saja, di saat yang sama, di dalam bar Gideon mulai mengumpulkan pasukan untuk melakukan penyerangan, termasuk Christopher yang juga ikut membantu dalam membuat perencanaan. Chris yakin jika saat ini Dove yang lain akan bersembunyi di rumah dinasnya tapi dirinya juga telah bertemu dengan Henry saat sedang mendatangi Sarah di sana. Tak langsung ikut bersama rombongan, Christopher kembali ke dalam dan menghampiri si bartender yang ternyata tahu banyak hal mendiang Ishak. Menurut rumor yang beredar jauh sebelum Ishak difitnah sampai dihukum mati, beliau adalah sheriff baik yang sangat dihormati dan jujur. Tak hanya ramah pada semua warga, Ishak juga telah membangun hampir semua fasilitas umum di kota ini, termasuk gereja megah dan tempat menghabiskan lebih banyak waktu di sana. Curiga jika emasnya disembunyikan di dalam gereja. Chris yang tak ingin informasi penting ini jatuh ke tangan orang lain pun langsung menembak si bartender hingga tewas dan duduk sejenak sambil melanjutkan makan-makannya. Singkat cerita, sore menjelang malam pun tiba. Terlihat pasukan Gideon sudah mengepung seluruh rumah dan langsung melakukan penyerangan. Sementara di dalam, Dove yang sudah merasa cukup dengan persiapannya pun segera mengambil ancang-ancang untuk melakukan perlawanan, dan inilah yang terjadi. Tak hanya Dove dan Henry saja, Sarah dan Yuli juga siuman pun langsung membantu dalam baku tembak yang terjadi. Namun nasib apes harus menimpa Henry saat dirinya berhasil ditangkap dan ditarik keluar untuk dihabisi. Melihat Henry dibawa ke kandang kuda, Dove segera naik untuk keluar dari atas loteng, akan tetapi sementara Dove masih sibuk adu jotos dengan si penjahat, kita akan dibawa ke kandang kuda saat Henry sudah diikat tergantung sambil sisa habis-habisan oleh Rethan anak buahnya. Tak hanya membawa misi balas dendam, mereka juga mulai terobsesi dengan emas milik Ishak dan memaksa Henry buka mulut tentang keberadaannya. Tapi apa yang terjadi? Ya, salah satu anak buah yang sering mendapat penindasan dari Red nekat menembaknya dan memilih untuk memihak pada Henry. Selesai menghabisi Red dan pasukannya, kita akan dibawa ke rumah saat Sarah dan Yuli berhasil memukul mundur pasukan Gideon, disusul dengan Dove yang juga berhasil mengalahkan si penjahat. Tetap saat penjahat lain muncul dari arah belakang. Tersisa Gideon dan satu asistennya yang tidak bisa apa-apa. Dove meminta Gideon segera menghentikan aksi gilanya. Dengan fakta bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Gideon tetap ngotot dengan pendiriannya untuk menghabisi Henry dan Yuli dalam posisi terpojok seperti ini hingga setelah Gideon dan semua pasukannya habis terbunuh. Dove dan Henry segera menggeledah seluruh kota dan menemukan Christopher di gereja baru selesai melakukan penggalian. Di sini Chris akhirnya jujur bahwa dialah orang yang telah menjebak Ishak selama ini gara-gara sakit hati karena Ishak tidak membagi emasnya. Padahal faktanya Ishak sengaja mengubur semua emasnya di gereja ini bukan untuk memperkaya diri, melainkan sebagai aset cadangan untuk mensejahterakan kota Trinity di masa depan.
Meski Henry sempat tertembak di bagian kaki, Dove akhirnya berhasil mengakhiri semua ini dengan Chris yang tewas karena luka tembak di dadanya. Beberapa meter meninggalkan gereja, ternyata Christopher masih hidup dan meratapi tumpukan emasnya sesaat setelah ia benar-benar mati karena kehabisan darah. Setelah semuanya selesai, kini Dob secara resmi mengangkat Henry sebagai sheriff di kota Trinity dan memberikan sebuah lencana penghargaan. Sebelum melakukan tugasnya, Henry menyempatkan diri untuk pergi ke sungai menabur abu jenazah mendiang sang ayah, ditemani oleh Julie yang kini menjadi asisten pribadinya. Gimana, film yang cukup menarik bukan? Dan film pun sudah berakhir.